Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari Selasa siang ini kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting. Semoga Ramadan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian kita metode manhaji setiap Selasa khususnya di bulan Ramadan kita laksanakan di siang hari pada zuhur. Dan insya Allah nanti setelah Ramadan kita kembali ke Selasa malam ya. Sebelum kita eh, mulai kajian kita, mari kita dahului dengan doa. Semoga menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari sama-sama. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Baik Ibu sekalian, Alhamdulillah kita dalam berdoa. Semoga menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab dengan rujukan ke metode manhaji. Materi atau tema kita pada siang hari ini yaitu masih di ad-dhamiru lil mukhatabati, yaitu kata ganti orang kedua perempuan ya. Untuk kata ganti orang kedua perempuan itu ada anti, antuma, dan antunna. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas domir anti. Nah, di buku manhaji yang sudah punya buku manhaji halaman 19 silakan dibuka. Kita pada siang hari ini akan membahas domir antuma, dan kalau waktunya memungkinkan kita selesaikan ke domir antunna. Di buku manhaji halaman 19 untuk domir antuma dan antunna ini baik domir yang munfasil dan juga domir yang muttasil. Ya, perlu saya perjelas kembali. Domir
ada dua macam ya, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ini dari segi penulisan ya. Dikatakan domir munfasil apabila bentuk penulisan domir tersebut itu berdiri sendiri, terpisah, tidak disambung. Dan sebaliknya apabila domir muttasil adalah domir yang secara penulisannya itu disambung dengan kalimat yang lainnya, baik huruf atau juga fiil atau isim. Nah, perbedaannya kalau domir munfasil karena berdiri sendiri, maka tertulisnya sesuai dengan domir yang pernah kita pelajari, yaitu bentuk tulisan domir huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, itu adalah domir-domir apabila tertulisnya seperti itu, huwa tertulis huwa dan sampai ana nahnu, maka itu boleh dikatakan jenisnya domir munfasil, ya, terpisah. Munfasil itu terpisah, berdiri sendiri. Nah, adapun domir yang muttasil adalah domir yang disambung. Karena disambung dengan baik huruf, misalkan huruf jar atau huruf yang lainnya, atau isim atau fiil, maka perlu diperhatikan bentuk tulisannya, ya. Domir aslinya huwa, tetapi nanti kalau di domir muttasilnya itu yang diambil huruf H, ya, hu, misalkan nanti harokatnya bisa hu atau hi. Kalau huma, nah kalau huma sama ya, di domir muttasilnya juga huma, cuman harokatnya itu bisa huma atau hima. Domir munfasilnya hum, maka di domir muttasilnya hum atau him. Domir munfasilnya hiya, maka muttasilnya ha. Cuma satu ya, harokatnya ha, berharokat fathah, ada alifnya. Terakhirnya alif. Huma sama ya, huma mudzakkar muannas sama. Huma atau hima. Kalau domir hunna juga sama dengan domir eh, hum ya. Jadi kalau hum, him. Kalau hunna itu mutasilnya hunna atau hinna. Nah, nah untuk domir yang orang kedua, anta. Nah ini kalau anta, maka di domir mutasilnya itu diganti dengan huruf kaf berharokat fathah. Ya, ka. Bentar. Saya tak balik ke kos. Masih di Ya. Mesir. Kalau antuma itu domir mutasilnya kuma. Ya, kuma. Kalau antum itu domir mutasilnya kum. Anti domir mutasilnya ki. Ya, perhatikan harokatnya satu ki. Karena kalau ka itu anta, jadi ki. Dan enggak ada ku seperti itu ya. Kemudian antuma sama ya dengan antuma mudzakkar muannas sama. Nah, antuna kunna. Kunna. Kemudian anak, nah kalau anak nanti diganti dengan iya, ya iya namanya ya mutakalim, ya huruf iya berharokat sukun dan sebelumnya nanti biasanya berharokat kasroh. Nahnu itu huruf nun berharokat fathah setelahnya alif. Nah itu adalah perbedaan bentuk domir munfasil dan muttasilnya. Di sini memang tidak saya catatkan, gambarkan. Moga-moga pekan depan saya bisa catatkan ya. Nah, baik kita masuk ke tema kita yaitu domir antuma yang munfasil dan muttasilnya. Ya. Di buku Manhaji itu di bagian tengah. Nah, saya sudah pindahkan ke halaman berikutnya biar jelas bagi yang belum punya buku.
Ini contohnya. Lah, kalau yang dari saya. Untuk domir antuma di buku manhaji ini contohnya tidak diambil dari ayat, ya, tidak seperti dengan contoh-contoh kalimat sebelumnya, ya. Biasanya kalau kalimat-kalimat sebelumnya itu menggunakan eh, mengutip dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, tapi memang untuk antuma muannas, ya, saya belum mendapati ya di ayat, ya, maka ini juga di buku diambilkannya dari contoh bahasa Arab biasa seperti itu. Kalau yang mudzakarnya antuma ada, ya, seperti itu. Nah, Gimana tuh, Kak? saya bacakan contohnya, nanti mohon diikuti ya. Untuk antuma yang domir munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Antuma talibatani mujtahidatani. Silakan sama baca sama-sama. Antuma Siapa itu? Antuma toli. mujtahidatan. Ya, baik. Di contoh kedua, antuma imro'atani solihatani. Silakan, saya baca. Antuma imro'atani solihatan. Ada. Itu untuk dua contoh yang di dalamnya domirnya antuma yang bentuknya munfasil. Ya, Bagus lagi itu. bisa diperhatikan di bentuk tulisannya antuma tolibatani mujtahidatani. Bentuk tulisan antuma itu berdiri sendiri, tidak disambung seperti itu ya. Tidak disambung. Begitu juga di contoh kedua ya, antuma imro'atani solihatani. Siap. Jadi kata antuma itu berdiri sendiri secara tulisan, tidak disambung, maka dua contoh di atas, ya nomor 1 dan nomor 2, maka domirnya disebut domir mukhotobah, kemudian munfasilah, ya, domir orang kedua perempuan yang munfasil, yang berdiri sendiri. Kemudian perhatikan yang membedakan antara mudzakkar dan muannas, ya, karena domir antuma ini sama ya, baik mudzakkar muannas kan antuma juga, maka yang membedakan adalah kalimat setelahnya. Nah, di sini kalimat setelah antuma adalah tolibatani, ya, di sini bentuknya muannas karena siapa yang tahu, ada yang mau bantu jawab sebelum saya jawab? Kata tolibatani kenapa di sini muannas? Jamak muannas salim. Mu'annas salim. Jama atau musanna? Bukan. Musanna jamak muannas musanna. Ya, di sini adalah musanna. Kenapa musanna? Siapa yang tahu? Salat. Ada alif dan nun ya. Ya, Salat. salah satu contoh, salah satu tanda musanna adalah setiap kalimat yang diakhiri dengan alif dan nun, ya, alifnya sukun, nunnya berharokat kasroh. Ini adalah tanda musanna. Dan karena sebelum alif dan nunnya ada huruf ta, maka ini termasuk tanda muannas. Karena asalnya ini tak marbutoh, di mana bentuk tunggalnya, ya, bentuk mufradnya itu tolibatun. Gitu. Nah, kalau huruf taknya kita hilangkan, jadi
tolibani, boleh nggak? Waalaikumsalam. Boleh. Ibu sekalian, kalau Boleh, kata tapi muzakkar. tolibatani, huruf taknya saya hilangkan menjadi tolibani, boleh nggak? Boleh, Boleh. Kenapa boleh? tapi Nanti muzakkar. mananya beda. Artinya beda. Ya, Tapi muzakkar, Tar. boleh, tetapi nanti maknanya beda, ya. Kalau tolibatani muannas, maka yang tolibani itu mudakar, Muzakkar. gitu. Kemudian setelahnya Nah, mujtahidatani. Nah, di sini juga muannas sama muannas sama mudakar. muzakkar. Yang muadzatan yang Mujtahidatani. Mu'anas. Mu'anas. muadzatan. Mu'anas. Mu'annas ya, karena ada tak juga Oh, ada tak. mujtahidatani. Nah, kalau yang tolibatani diganti tolibani, maka yang mujtahidatani jadi apa? Mujtahidani. Mujtahidani seperti itu. Ya karena kenapa coba? Siapa yang tahu kenapa mujtahidatani Ulang. itu kalau tolibani jadi mujtahidani? Coba kenapa? Siapa yang tahu? Taknya dibuang. Iya, kalau mu'annas ada tak, kalau mudakar nggak ada tak. Kira-kira kenapa? Idofah. Ikuti kata depannya. Ada yang jawab idopa, apalagi? Ikuti kata sebelumnya, itu apa namanya? Itu pataka. Naat, makut, Iya, makut. betul ya. Jadi mujtahidata ini adalah sini eh, sifat ya, ya naat ya kepada tolibatani gitu. Jadi yang namanya sifat ini belum kita pelajari ya di manhaji ini. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar sifat mausuf, naat man'ut ya di pertemuan dengan guru yang lain, maka yang namanya naat man'ut itu harus sama. Kalau mudakar mudakar, kalau muannas muannas, musanna musanna gitu kan nanti jamak juga jamak. Jadi harus sama. Jadi seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Kenapa ini saya jelaskan? Karena antuma ini kan bisa mudakar muannas, ya. Jadi untuk membedakan mudakar muannasnya, lihat kata setelahnya. Kalau setelah antuma itu mudakar, maka antumanya itu domir untuk mudakar. Tapi kalau setelah kata antuma kalimatnya muannas, maka antumanya untuk muannas. Nah, kita lihat lagi misalkan contoh di bawah nomor 2 ya. Antuma imro'atani. Ya. Kata imro'atani ini musanna, mudakar muannas. Mu'annas Oh, Muannas. muzakkar. Kenapa muannas? Mana? Karena karena Ada alif dan nun. ada Enggak. Kenapa muannas? karena ada ada Ya, ni karena ada di tak belakang ya. ada Karena kasroh. ada huruf tak. Itu asalnya kan tak marbutoh. Oh Adapun iya. alif Ternyata. dengan nun itu adalah tanda musanna. Mm-mm. Gitu ya. Jadi ini kan asalnya imro'atun. Ya, ini taknya awalnya tak marbutoh. Karena dijadikan musanna, maka tak marbutohnya jadi tak maftuhah. Hmm. Gitu. Nah, jadi habis sekarang ini tambahan ilmu juga. Apabila muannasnya berakhiran tak marbutoh, maka nanti di musannanya tak marbutohnya dirubah Hilang. menjadi tak maftuhah. Apa tamak tuha? Tamak tuha adalah ta yang huruf hijaiyahnya setelah ba, abata. Itu namanya tak maftuha, ya. Tapi kalau yang tak marbutoh itu tak yang bentuk ini bulat, ya. Itu tak marbutoh seperti itu. Ah, iya. Kemudian setelahnya perhatikan juga solihatani, ya. Kata solihatani ini juga adalah bentuk mu'annas yang musanna. Gitu. Saya tadi belum. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dirubah kepada yang eh, mudakar gitu ya. Misalkan antuma rojulani solihani seperti itu. Jadi bisa dirubah.
dari mu'annas ke mudzakkar. Maka ini perlu saya jelaskan sekarang, walaupun kita belum belajar naat man'utnya, karena domir antuma ini bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik. Bila tidak ada, kita lanjutkan kepada contoh yang ketiga dan keempat. Saya bacakan dan mohon diikuti. Ya Aisyatani hal lakuma kitabun nahwi. Silakan. Aisyatani Aisyatani hal lakuma kitabun nahwi. Ya. Ini nomor 3 dan 4 harusnya ada tanda tanya ya. Tadi saya lupa ngasih tanda tanya di akhir. Dan juga tulisan Aisyah ini tadi saya pas nyatat ini harusnya hamzahnya nyambung ya. Aisyah ini hamzahnya ini nyambung huruf sin. Tadi saya di laptop saya huruf hamzah yang nyambungnya nggak bisa diketik. Jadi saya pakai hamzah yang berdiri sendiri. Ini tulisannya harusnya nyambung ya. Ya Aisyah tani. Oke. Siang ya. Kemudian di contoh yang keempat, ya talibatani hal ladaikuma kitabul fikhi. Silakan sama-sama baca. Ya Talibatani hal ladaikuma kitabu Fikhi ya. Baik. Nah, di contoh ketiga dan keempat ini adalah bentuk domir antuma yang muttasil. Ya, kalau nomor 1 2 munfasil, kalau nomor 3 4 ini adalah muttasil. Perhatikan lakuma. Ini adalah domir kuma merupakan bentuk domir antuma yang muttasil. Di sini disambung dengan huruf la, ya huruf jar. Kemudian di contoh keempat, ladaikuma itu domir kuma yang merupakan domir muttasil dari domir munfasilnya antuma disambung dengan kata ladai. Ya, seperti itu. Aneh punya itu sertifikat itu jangan-jangan. Nah, ini adalah bentuk domir mukhatabah yang muttasil. Ya, jadi di contoh ketiga keempat ini adalah contoh yang sifatnya bentuknya domir mukhatabah muttasilah ya. Baik. Di contoh ketiga ya Aisyah tani. Jadi Aisyah ini bisa dimusannakan. Nah, ya Aisyah tani asalnya Aisyah. Nah, karena bisa dimusannakan maka jadi bisa dijamakan muannats salim. Ya Aisyah ya kalau nama Aisyahnya misalkan banyak ya. Nah, huruf ya di sini adalah huruf apa coba? Siapa yang tahu? Ya. Ya Aisyah tani. Huruf ya-nya huruf apa nih? Nida. Huruf nida betul ya. Jadi ya di sini adalah huruf nida. Aisyah tani maka otomatis ini adalah munada ya. Isim setelah huruf nida disebutnya munada ya. Jadi yang dipanggil. Nah, huruf nida masih ingat gak termasuk tanda apa huruf nida? Isim. Isim ya. Jadi perhatikan di pelajaran awal-awal itu kita mengenal dari huruf, kemudian pembentukan kalimat menjadi isim, fiil, dan juga huruf. Maka kita juga sudah belajar tanda isim. Ya, tanda isim diantaranya adalah huruf nida, ya huruf iya. Juga ada diawali alif lam. Seluruh kalimat diawali alif lam isim. Atau diakhiri tanwin maka itu juga isim. Atau huruf nida atau idhofah gitu kan. Atau huruf jar ya. Dia dahului huruf jar maka otomatis setelahnya itu pasti
isim seperti itu. Hal, siapa yang tahu nih? Hal ini jenis kalimat apa? Istifham. Huruf istifham ya. Hal merupakan jenis huruf istifham. Mohon maaf ya, untuk siang hari ini kita diskusinya bareng-bareng aja, nggak satu persatu, nggak apa-apa. Karena puasa mungkin, jadi yang mau aktif silahkan, yang ini nggak apa-apa ya. Mustami silakan. Kemudian hal betul ya, hal di sini termasuk jenis min adawatil istifham ya. Jadi bentuk istifham seperti itu, bentuk pertanyaan yang diartikannya apakah. Di mana bentuk istifham hal itu nanti jawabannya itu harus na'am atau la ya, na'am atau la seperti itu. Kemudian lakuma, nah lakuma huruf la-nya apa nih? Huruf jer. Huruf j, ya betul ya. Bu Aisyah apa kabar? Aminah, Alhamdulillah. tumben telat Bu. Ya, lakuma, la-nya huruf jer, kumanya domir mutasil, di mana domir munfasilnya antuma. Baik. Kitabun nahwi, kitabu. Ini termasuk jenis kalimat apa nih? Siapa yang tahu? Isim. Isim. Kenapa isim? Tanwin. Tanwin. Mana tanwinnya, Bu? Kitabun. Bukan tanwin itu. Nama benda ya. Nggak ada. Kitab. Iya, bukan. Kitabun betul isim. Tanda isimnya Ada apa? alif. Mudof. Alif. Mudhof, betul. Idhofah ya. Jadi kitabu ini bentuk kalimatnya bentuk isim karena idhofah. Idhofah kemana? An-Nahwi. An-Nahwi ya. Jadi kitabun nahwi ini adalah dua kalimat yang diidhofahkan sehingga menjadi satu makna yang lebih spesifik. Itu makna idhofah itu adalah ketika dua kalimat yang digabungkan menjadi makna yang lebih spesifik. Maksudnya apa? Lebih jelas. Kalau kita pisah kitabu atau kitabun, maka itu secara makna umum semua jenis kitab masuk, gitu ya. Tetapi ketika kita idhofahkan kepada an-nahwi, kitabun nahwi, maka kitab di sini fokus kepada kitab nahwu atau kitab grammar bahasa Arab. Kemudian di contoh yang keempat, ya tolibatani, huruf ya-nya sama ya, ini huruf nida, tolibatani, nah ini sama yang di atas ya, ini adalah bentuk musanna, muannas ya, muannas musanna. Asalnya tolibatun, tak marbutoh terakhirnya, dimusannakan, taknya berubah jadi, tak marbutohnya berubah jadi tak biasa, tak maftuhah namanya, ditambah alif dengan nun, tolibatani. Hal sama yang di atas ya, ini huruf adawatul istifham. Ladai, nah, ladai apa nih ladai? Lada ya. Ini bentuk kalimat belum kita pelajari ya. Adalah bentuk kalimat yang disambung kepada domir antuma yaitu kuma di sini. Lada asalnya lam, dal sama iya ya. Kalau tidak disambung itu iya-nya tidak sukun ya. Lada saja gitu panjang. Tetapi kalau disambung iya-nya jadi sukun, ladaikuma. Seperti itu. Kitabul fikhi ini sama ya. Kitabul fikhi ini sama dengan kitabun nahwi, bentuk isim yang idhofah seperti itu. Nah, itu adalah pelajaran contoh kalimat bahasa Arab untuk domir antuma yang munfasil dan muttasil. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh yang antunna, sedikit agak dipercepat nggak apa-apa ya, karena di sini ada ayatnya. Bila di bulan Ramadan ini kita semakin berkah untuk ada bacaan ayatnya. Sama
di contoh 1-2-nya tetap antunna ini menggunakan kalimat bahasa Arab biasa, yaitu antunna najihatun fil imtihan. Oh iya. Mohon maaf nih. Secara makna dulu nih, kembali ke atas. Antuma tolibatani mujtahidatani. Secara arti bisa dipahami? Ya Ustaz. Ya, atau saya artikan ya. Antuma tolibatani mujtahidatani. Kamu berdua mahasiswi yang Mahasiswa, bersungguh-sungguh. yang Ya. bersungguh. Antuma imro'atani solihatani. Kamu berdua perempuan Perempuan. yang Lihat. solihah. Ya. Kemudian ya Aisyatani, wahai dua Aisyah, ya, halakuma kitabun nahwi, apakah kamu berdua memiliki buku nahwu? Ya talibatani haladaikuma kitabul fikhi, Betul. wahai dua mahasiswi, apakah kamu berdua memiliki juga sama, memiliki kitabul fikhi. Jadi ladai sama la ini ada kemiripan makna. Iya. Kemudian antunna najihatun fil imtihan. Kalimat ini pertama antunna, perhatikan secara bentuk tulisan berdiri sendiri ya. Tidak disambung. Maka ini juga termasuk domir yang munfasil. Gitu. Najihatun. Nah, perhatikan. Nah, najihatun. Kira-kira kenapa atau apa jenis kalimat apa nih? Najihatun. Isim atau fi'il? Isim. Isim. Ya. Kenapa isim? Tanwin. Guna. Tanwin. Jenis isim apa nih? Mudakar, mu'annas, musanna, jama. Mu'anas. Mu'annas. Mu'annas apa? Nata marbutoh. Mu'annas salim. Salim. Mu'annas salim, betul ya. Najihatun ini adalah jenis mu'annas salim, jama mudzakkar salim. Ya, jama mu'annas salim. Tandanya apa? Diakhiri dengan alif dan ta maftuhah ya. Jadi kalau musanna itu alif dengan nun. Kalau mu'annas, jama mu'annas salim itu alif dengan ta gitu. Asalnya tunggalnya najihatun ya, najihatun. Oke. Kata najihatun kalau disorob, nah kita sedikit singgung sorob ya, murojaah yang sudah pernah belajar sorob. Ini ada di jenis isim apa di sorobnya? Kata najihatun kalau disorob tasrif istilahi ada di jenis isim apa? Ada masdar, ada isim maf'ul, ada isim makan, isim zaman, ada isim fa'il. Kira-kira di apa nih? Ada yang tahu? Kata najihat? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Belum belajar sorob ya? Oke. Kata najihat ini termasuk isim fa'il. Isim fa'il. Isim Pelaku. fa'il karena fa'il huruf pertamanya panjang, fa'il ya. Asalnya kan najihun di mudzakkar, muannasnya najihatun. Dijamakkan lagi najihatun. Kalau mudzakarnya najihun, tunggalnya najihani, jadi jamak mudzakkar salimnya najihuna. Seperti itu. Itu adalah isim fa'il bisa berubah dari tunggal ke musanna ke jamak. Nah, ini bagi yang sudah pernah belajar sorob murojaah. Yang belum belajar sorob, ya nanti kita belajar ya. Kemudian fi. Fi ini termasuk jenis kalimat apa, fi? Huruf. Huruf apa? Huruf jer. Huruf Jer. jer. Al-imtihani. Ini jenis kalimat apa?
Isim. Isim. Kenapa isim? Alif lam. Ada alif lam dan juga Alif huruf nun. jer. Ya. Ada huruf sebelumnya. Jadi ada alif lam dan juga huruf jer fi. Baik. Nah, karena perhatikan sekali lagi. Antunna ini kan domir mukhotobat, ya. Oh, domir orang kedua perempuan yang jamak, ya. Jadi domir orang kedua perempuan jamak, maka setelahnya juga dijamakkan lagi. Najihatun. Sama seperti tadi yang musana, antuma tolibatani. Nah, di sini juga najihatun karena sebelumnya domir antunna. Seperti itu. Nah, di contoh kedua juga sama, antunna faizatun. Ya, faizatun. Jalan yang satu arah itu kan. Tadi Ya, antunna itu tulisannya nggak ada tasdidnya, nunnya tadi saya di keyboard saya tulis nggak muncul. Jalan Waru. Nggak muncul tasdidnya, jadi saya nggak tulis tasdid ya. Iya, lupa. Antunna faizatun. Nah, kata faizatun kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih? Jenis apa kalimatnya? Isim fiil? Izatun. Isim. Isim. Kenapa isim? Ada tanwinnya. Ada tanwin. Kalau disorotnya jenis isim apa nih? Fa'il. Isim fa'il juga ya. Sama. Mudzakarnya apa? Faizatun. Nah, mudzakarnya faizun ya. Faizani, faizuna. Nah, kalau muannasnya faizatun, faizatani, faizatun. Nah, ini adalah isim fa'il, itu bisa mufrad, musanna dan jamak. Fil musabaqati. Fi huruf jar, al musabaqati isim karena apa? Alif lam. Nah, secara arti, nomor 1, antuna najihatun fil imtihan. Bu Aminah, apa artinya Bu nih? Kalian berdua Kalian perempuan semua. Berdua apa banyak? najihatun berdua. Banyak. Kalau berdua Banyak bukannya ya? antuma, Bu. Oh, kalian banyak. Kalian banyak ya? Iya, kalian sekalian. Kalian sekalian. Ya, jadi kalian semuanya itu ya, perempuan. Kalian semuanya perempuan. Najihat artinya apa? Berjihad ya? Berarti Najihat itu lulus atau sukses, ya. Lulus fil imtihan dalam ujian. Kalian semua, wahai perempuan, lulus dalam ujian. lulus dalam ujian. Antunna faizatun fil musabaqah. Siapa yang bisa artikan nih? Pada musabaqah. Kalian apa? Pintar. Faizah itu enggak Siapa nih? kalian semua. Ya, musyawarah. Coba Ibu Tri, silakan Bu Tri, artikan Bu, antunna faizat. Kalian semua pintar dalam musabaqah. Pintar. Berarti kata faizat artinya pintar, Bu ya? Menang ya. Kalian semua menang ya. Siapa yang menang? Dalam perlombaan kalian semua menang dalam Ya, perlombaan. kalian semua dalam perlombaan. Kalian semua memenangkan perlombaan atau menang dalam perlombaan. Ya, faizat itu juara ya, juara ya. Juara. Kalian semua juara ya. Itu faiz. Faizah. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, nah 2 ayat ini kita baca sama-sama ya. Ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
وقرنا في بيوتكن buyutikunna ولا تبرجن تبرج Mohon maaf, ada yang kurang. Dikit lagi. Saya ulangi ya. الجاهلية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Silakan sama-sama. wa qarna fi Ini adalah penggalan ayat surat Al-Ahzab ayat 33. Selanjutnya yang terakhir, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Silakan. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ya. Nah, ini adalah kembali ke dasar metode manhaji ini kan contohnya. Jadi bahasa Arab yang contohnya dari ayat. Nah, ini untuk domir muttasil antuna ada di ayat surat Al-Ahzab ayat 33 dan 29. Kita perhatikan. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, silakan Bapak Ibu dihitung jumlah struktur kata, suku kata, ya. Mana isim, mana fiil, mana huruf, silakan dihitung ada berapa. Dari waqarna sampai al-ula. Purna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Ustaz. Ya 11 Ustaz. 11. Baik, 11. 12. Ada yang lebih dari 11? Kak, iya banyak banget ya. Ula gak? Oke, kita mulai ya. Barang-barang aja. Waqarna, ini berapa suku kata nih? 2. Dua. Yang pertama, Wa Dan purna. wa sama korna. Kornanya apa? Isim fiil? Isim. Isim. fiil. Fiil. Ini gimana? Siapa yang fiil? Yang jawab fiil apa nih? Fi'il amar kalau fi'il. Katakan apa, Pak? Saya isim. Isim. Tadi ada yang bilang fiil ya, siapa ya? Saripah Pak Ustadz. Ah, Bu Saripah, fiil apa, Bu? Filma dia? Amar. Firmadi kayaknya Ustaz. Enggak tahu Ustaz. Kita bantu Pak Ustadz roomnya di rumah saya. Oh, gitu. Waqarna, nah ini Translator. fiil betul ya. Itu ada yang Nah. double itu. Ada yang trouble tuh. Purna bukan fi'il amar Ustaz. Kita lihat dulu di Arabnya ya. Jadi saya ada 2. Jadi waqarna itu i'rabnya sama dengan waqulna ya. Dia fi'il amr. Fi'il amar ya. Ya, Amar Ada Ustaz. curiga fi'il amar. fi'il amr. Kayaknya ada sukunnya di tengah itu. Dia asalnya Bukan. dari apa coba? Ada yang tahu nggak asal dari korna?
Corona. Corona, bukan virus corona ya. Jadi gini, wakorna ini adalah 3 suku kata. Kenapa 3 coba? Wa, kor, sama na. Nah, ini ada 2. Nah, pengganti nahnu ya? Kok pengganti nahnu? Iya. Iya benar, nah pengganti nahnu. Jadi gini, wa-nya huruf, Letter tuh. kornya itu dari korro ya korru, ada juga korro ya kiru ya. Jadi Oh, mudoaf ya, fiilnya mudoaf, korro jadi kororo, kemudian naknya Kororo. adalah hunna. nahnu. Hunna. Kororo, Nanya nahnu. panjang Corona. ya. Seperti itu. Jadi kornya itu adalah fiil amr ya, mabni ala sukun dan situ ya. Mabni. Ya, mabni. Jadi wakorna 3 suku kata ya. Wa-nya huruf, kornya fil amr, dan naknya domir, hunna Nahnu. yang muttasil. Berarti 3 ya. Fi, apa nih fi? Huruf jer ya. Huruf jar. Jadi 4 ya. Kemudian buyutikunna, berapa suku kata nih? Buyutikuna. 2. 4. 2 ya. Yang Kunna. pertama buyuti, yang kedua kunna. Nah, Ya. buyuti ini isim. Tanda isimnya apa? Ada isimnya. Ada wawu di tengahnya. Di depannya. Ada huruf jar fi dan juga idhofah kepada kunna. Oh iya. Idhofah Kuna. kepada kuna. 2 ya. Jadi buyuti itu isim, Isim. tandanya huruf jar fi sama idhofah kepada kunna. Berarti sampai sini Iya. 6 ya. Kemudian Ada huruf jar. wala, wa-nya 1 huruf 7, la-nya juga La-nya. huruf 8. Tabarrojna, berapa suku kata nih? 2. 2. 2 ya? 2 ya. Tabarrojna juga 2, berarti 10 ya. Tabarrojna ini jenis apa? Isim fiil Fiil. apa? Fiil mudhari'. Fiil mudhari ya, betul. Tabarroj. Kemudian sama naknya itu domir ya, domir Nahnya yang muttasil. Kemudian Yang muttasil. tabarruja, berapa suku kata nih? Tabaruja. Tabaruja. Ya, 1 ya. 1 ya. Mudah Berarti Ustaz. 11 ya. Al-jahiliyah 1, Jahiliyah ini 12. Ini isim. isim karena ada alif lam dan mu'annas ada tamar butuh di akhir. Al-ula juga 1 suku kata, isim mu'annas ya. 14 berarti. Al-ula. Berarti ada 13 ya. 13 ya. Ya. Satu lagi ya. Kita selesaikan. Fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Silakan hitung berapa suku katanya. 1, 2, 3, 4, 9 Ustaz. 6, 7, Baik, 9. Siapa lagi? 9, 10 Ustaz. 10. 10. Dalil Siapa Muhammad. lagi? 10 Ustaz. 10. 9, 10, 8, 11. 10 Ustaz. Nggak apa-apa ya. Baik, kita bahas sama-sama. Fa'inna, berapa suku kata? 2. 2. Yang pertama, Wa ma fa inna. sama inna ya. Yang ketiga, Allah. 1 suku Allah. kata ya. Isim karena alif lam. Islam. Jalalah. Ma'rifah. Ada, berapa suku kata? 1. 1. Ada 1. 2 lah. Apa nih? Ada jenis Adu kan jenis nih? apakah? Fi'il madi ya. Ada ya fi'il madi, betul. A-nya bukan istifham bataka. Oh bukan. Bukan. Ada ini fi'il madi. Berarti berapa nih? 1, Berarti 2, fathah 3, semua 4 ya. tiga-tiganya kan? 4. Lil muhsinati berapa nih? 2. Li dengan musana. Ya. Li sama muhsinat. Musana. Musinat. Li-nya huruf jer, muhsinatnya jama muannas salim. Salim. Karena ada
tanda alif dengan tak ya, tak taknis. Berarti berapa tuh? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6. 6 ya. Min kunna berapa? 2. Min Kuna makunna. 2. Min sama kunna. Minnya apa? Minnya Jen. huruf Huruf Jer. jer ya. Kunna Kunnanya damir. Kunanya antunna. antum. Ajron 1. 1. Isim Ajron fi'il huruf 1. Isim. isim ya, karena ada tanwin ajron. Adima juga isim karena ada Isim. tanwin. Tanwin. Baik Bapak sekalian, itulah pelajaran kita pada siang 10 hari. berarti ya? Ada 10 saya. Kenapa? 10. 10. 10 kata. Ya, jadi jumlahnya 10. 10 ya. Baik. Jadi kalau tanda mu'annas, mudzakkar, tanda musanna nggak dihitung, tapi kalau domir dihitung ya. Seperti korna itu nanya kan domir ya. Tabarroj Iya. nanya domir. Maka kalau domir dihitung karena kan domir satu suku kata ya. Berbeda dengan tanda mu'annas, musanna. Baik. Kira-kira seperti itu pelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf, saya tidak buka pertanyaan karena saya mau lanjut acara Siap. lain. Baik, Semoga Ustaz. kajian Jazakallah. kita pada siang hari ini bisa dipahami. Yang sudah paham, alhamdulillah, silakan diamalkan, diajarkan lagi. Dan juga boleh ya ngajak teman-temannya lagi di kajian Selasa depan, insya Allah. Selama Ramadan kita pada zuhur ya. Nanti setelah Ramadan kembali ke malam. Jadi Bu Teti tadi sudah gitu. ngajak Bu Syarifah. Yang lain boleh ngajak lagi temennya untuk sama-sama kita gabung di metode manhaji ini. Yang belum paham, kita doakan sama-sama semoga bisa dipahami setelahnya ya. Dibaca-baca lagi, nanti ini rekamannya saya masukkan ke YouTube, nanti setelah diupload silakan bisa dibuka lagi, dilihat-lihat lagi, didengarkan kembali, semoga bisa dipahami ya. Ya, Ustaz. Bapak sekalian, Baik, Ustaz. terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga waktu Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktunya pada siang hari ini, Allah balas dengan balasan pahala yang lebih besar di sisi Allah. Semoga Amin. kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahami salah satu ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab yang dengannya kita bisa memahami Al-Qur'an. Mari kita tutup kajian kita dengan asupan dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.